257 tahun 2014 sudah dikeluarkan sejak tahun 2014 tentang pembentukan norma kerja. Ya, kalau kita bicara tentang compliance, sekali lagi hanya berapa persen sih perusahaan yang sudah comply? Bisa dibilang masih sangat kecil. Ya, apa efeknya kalau perusahaan nggak comply? Tentu banyak sekali tindakan-tindakan manajemen, ya, tindakan-tindakan manajemen perusahaan yang tidak berdasarkan atas norma kerja yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Contoh yang paling dasar, norma kontrak kerja, ya. Apakah itu PKWTT, apakah itu PKWT? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, apa itu PKWT? Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana PKWT itu sah? Bagaimana PKWTT akan menjadi otomatis terjadi dan sebagainya? Tidak banyak perusahaan yang mengerti konsekuensi yang harus mereka jalankan, persyaratan yang harus mereka jalankan. Ya, terlebih kalau kita merujuk pada undang-undang terbaru, ya, undang-undang ketenagakerjaan terbaru lah ya, peraturan ketenagakerjaan terbaru ya, walaupun sekarang memang sedang dalam tanda kutip, tetapi pada prinsipnya PP 35, PP 36 dan sebagainya itu masih efektif berlaku. Ya, PKWT ini sangat penting. Kompensasinya bagaimana? Ya, bukan hanya terkait kontrak kerja, tetapi hal-hal yang lain masih cukup banyak. Bagaimana jam kerja, ya kan? Bagaimana pengupahan, bagaimana kebebasan berserikat, bagaimana waktu kerja, waktu istirahat. Nah, semua yang dibicarakan dalam norma kerja, norma ketenagakerjaan Indonesia itu adalah mengatur yang terbaik, baik buat perusahaan maupun buat pekerja sendiri, sehingga tercipta dalam jangka panjang. Harapannya adalah comply, artinya akan terus berkelanjutan sehingga perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ya, maka KNK ini dibentuk. Tujuannya apa? Membantu pengusaha untuk mengidentifikasi secara dini resiko-resiko terkait norma ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, ya, sehingga jangan sampai terjadi keributan antara manajemen, antara perusahaan dengan pekerja, antara pemberi kerja dengan pekerja, ya, karena kalau terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat antara pekerja dan pemberi kerja, tentu ini akan mengganggu operasional, ya kan? Jika mengganggu operasional, maka otomatis yang kita sebut sebagai hubungan industrial yang harmonis, hubungan industrial Pancasila ini tidak bisa dicapai, ya. Jadi perlu atau enggak sih Pak ada training KNK buat personil HRD utamanya atau personalia utamanya atau orang-orang compliance di perusahaan? Perlu nggak mereka dapat training? Perlu nggak mereka dapat sertifikasi? Sangat perlu. Ya, sangat perlu. Investor yang datang ke Indonesia, investor asing terutama, mereka tidak tahu sebenarnya norma kerja di Indonesia bagaimana sih. Investor dari China yang mereka bawa adalah undang-undang ketenagaan dari China. Investor dari Korea yang mereka bawa adalah bagaimana perilaku industri yang ada di Korea. Demikian juga yang lain, dari Jepang lah, atau dari Eropa, atau dari Amerika dan lain sebagainya. Ya. Nah, siapa yang tahu bagaimana norma kerja yang ada di Indonesia? Kader norma ketenagakerjaan. Tentu mereka adalah orang-orang atau para pekerja atau para karyawan di bidang HRD atau di bidang compliance, di bidang personalia yang sudah dilatih oleh PJKNK yang ditunjuk oleh kementerian sehingga mereka memiliki kompetensi. Ya, kompetensinya dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke? Ya, lanjutkan di part 3. Karena di part 3 nanti di bagian ketiga saya akan bahas tentang tugas dan tanggung jawab sebagai KNK ini apa. Baik buat diri sendiri maupun buat pemberi kerja. Oke? Kita teruskan ya.